Buka matamu lebar-lebar. Kata-katanya belum selesai. Ledakan. Seluruh dinding batu meledak, dan aura jurang yang menakutkan naik ke langit dari dinding batu. Saat berikutnya, aura berisi kemarahan dan permusuhan yang tak ada habisnya tiba-tiba menyapu dunia. Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, kamu sangat berani, karena kamu telah bekerja sama denganku, silsilah miling, mengapa kamu masih berkolusi dengan silsilah Black Abyss? Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Tuan Mi Dao Tuan? Ledakan. Warna langit dan bumi berubah, awan hitam tak berujung bergulung, dan gunung-gunung di bawahnya meledak. Memperlihatkan lubang luar angkasa yang sangat besar, sosok jurang gelap naik ke langit dari lubang luar angkasa menuju ke kedalaman Gunung Hunyu, dan terkunci ke-5 orang dalam sekejap. Kaisar Yue Ming meraung tanpa henti. Aura jurang yang bergulung menyapu, seperti datangnya malapetaka, menyebabkan dunia bawah dan dunia di sekitarnya langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Di atas, semua kaisar kuno dunia bawah tercengang, mereka tiba-tiba melihat kaisar dunia bawah 5 gunung, murid mereka berkontraksi, dan ekspresi mereka ketakutan dan marah. Kaisar Wu Yue Ming juga tercengang dan memandangi anggota suku Abyss. Ada apa dengan orang ini? Hahaha, Kaisar Wu Yue Ming, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kaisar Neraka Aula ke-10 menengadah ke langit dan tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kemarahan dan keganasan yang tak ada habisnya, dan energi dunia bawah yang mengerikan melonjak dari tubuhnya ke langit dalam sekejap menyapu ke segala arah. Langit dan bumi berubah warna. Pada saat ini, Gunung Huangquan berada di bawah bimbingan Wangu Mingzu. Kaisar Yanpo dan yang lainnya terus mengintegrasikan Sungai Huangquan dan memahami kekuatan aturannya. Di dunia yang kacau, semua orang diam dan menunggu dengan tenang. Hanya Kaisar Netherworld yang tampak cemas dan tidak dapat diprediksi. Tiba-tiba, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan menatap wilayah Kaisar Dunia Bawah 5 gunung di luar langit yang tak berujung, sepertinya ada kekuatan di tubuhnya. Dan itu bergerak sedikit. Lalu orang-orang Abyss, apakah mereka keluar dari masalah? Murid Qin Chen menyusut. Sudah waktunya. Lakukan. Setelah merasakan perubahan tertentu di wilayah Wu Yue, mata Qin Chen berbinar, dan tanpa ragu-ragu, dia segera berteriak dengan marah, membuka dunia kekacauan, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba bunuh diri. Ledakan. Saat Qin Chen muncul di luar dunia yang kacau, niat membunuh yang mengerikan menyapu dan berubah menjadi lautan tak berujung, langsung menutupi segala arah. Laut mati. Keluar. Pada saat yang sama, Qin Chen berteriak, dan sungai besar di Laut Mati langsung menyapu tubuhnya. Sungai Laut Mati yang panjang ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, begitu agung hingga seperti sungai bintang tak berujung di langit yang mengalir deras. Memenuhi seluruh ruang dengan kecepatan yang mencengangkan, membentuk perisai melingkar besar yang akan menutupi seluruh dunia. Seluruh wilayah di mana Sungai Huangquan berada sepenuhnya diselimuti di dalamnya. Blokir semuanya. Karena Qin Chen tahu betul bahwa jika dia ingin memenangkan tempat ini, dia harus memblokirnya sepenuhnya. Bagaimanapun, Kaisar Yanpo telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu jika ada rencana rahasia? Hanya dengan memblokir tempat ini bisakah kita menangkap kura-kura di dalam toples? Untuk menghindari situasi yang tidak terduga. Namun, saat Laut Mati Qin Chen menyapu. Dengan keras Qin Chen merasa bahwa kekuatan Laut Mati miliknya sepertinya menemui beberapa kendala. Benang putih tipis muncul samar-samar di antara langit dan bumi. Benang ini muncul di seluruh dunia bawah pinggiran ruang sungai seperti area tertutup. Untuk mencegah perluasan Laut Mati. Mata Qin Chen tiba-tiba menyipit. Hahaha, bunuh. Saat Qin Chen muncul di luar dunia yang kacau, Kaisar Nether, yang telah lama menunggu dengan tidak sabar, tertawa keras.
Dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas dengan liar menuju luar dunia yang kacau. Berjalan. Bunuh. Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, dan Kaisar Naga Penjara juga bergerak dan buru-buru pindah untuk membunuh dunia luar. Di sisi lain, mata Molly bersinar dan dia tetap tenang. Setelah menatapnya dan tersenyum, dia mengambil langkah ke depan. Dia tidak terburu-buru saat berjalan, seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman, berjalan selangkah demi selangkah menuju di luar dunia yang kacau. Dan sesaat sebelum Qin Chen merasakan sesuatu yang aneh dan hendak mengambil tindakan. Dekat sungai Huangquan, Kaisar Yanpo menyipitkan matanya, dan saat menggunakan aturannya sendiri untuk bergabung dengan sungai mata air kuning. Dia terus memahami kekuatan aturan lain di sungai mata air kuning, pada saat yang sama pikirannya melonjak dan perhatiannya tertuju pada diam-diam fokus pada Wangu Mingzu. Apa tujuan dari leluhur kegelapan 10.000 tulang ini? Dia memandang leluhur dunia bawah 10.000 tulang yang juga memahami sungai Huangquan, alisnya sedikit berkerut dan hatinya penuh keraguan. Kembalinya leluhur dunia bawah 10.000 tulang terlalu mendadak dan aneh, begitu aneh hingga membuatnya merasa tidak nyata. Kaisar dunia bawah 5 gunung berkata sebelumnya bahwa Kaisar Agung telah kembali. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka Kaisar Agung kemungkinan besar telah memperhatikan Gunung Huangquan dan bahkan bersembunyi di dekat Gunung Huangquan. Mata Kaisar Yanpo berbinar. Sungai mata air kuning adalah harta karun tertinggi Kaisar dunia bawah pada saat itu. Kaisar Yanpo tidak percaya bahwa Kaisar dunia bawah akan menyerahkan sungai mata air kuning. Dia yakin jika Kaisar dunia bawah kembali ke dunia bawah, hal pertama yang harus dilakukan adalah yang akan dilakukan pihak lain adalah mengendalikan sungai ini. Sungai Huangquan. Tetapi saya menggunakan formasi Gunung Huangquan untuk memeriksa sekeliling dengan cermat. Dan tidak ada aura Kaisar sama sekali. Mungkinkah Kaisar mengetahui bahwa Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya akan datang? Jadi dia sengaja bersembunyi. Kaisar Yanpo mengerutkan kening dan memandang Wan Guming leluhur. Saat itu, leluhur kegelapan 10.000 tulang ini adalah pecundang yang mengikuti Kaisar Agung. Dia menghilang selama bertahun-tahun dan tidak pernah tahu apakah dia masih hidup atau mati. Sekarang dia tiba-tiba kembali, jika dia ada hubungannya dengan Kaisar Agung, dia tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak, apakah ini terlalu kebetulan? Menurut Kaisar Yanpo, tidak banyak kebetulan di dunia ini, setiap kebetulan kemungkinan besar merupakan pengaturan yang disengaja. Tetapi jika leluhur 10.000 tulang ini benar-benar berhubungan dengan Kaisar, mengapa dia memberitahu kita cara mengendalikan sungai mata air kuning? Inilah yang paling tidak dapat dipahami Kaisar Yanpo. Begitu dia menguasai sungai Huangquan dan kekuatannya meningkat pesat, apa yang akan terjadi padanya ketika Kaisar Netherworld kembali? Apakah Kaisar Nether akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu? Tidak peduli apapun, setidaknya persepsi Huangquan He benar. Kaisar Yanpo mengulurkan tangan kanannya, dan aliran air sungai mengalir di tangannya. Tidak ada luka parah yang menimpanya sebelumnya. Air sungai yang dikendalikan oleh aturannya sendiri seperti lengan, dan tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali. Saat aku sepenuhnya mengendalikan air sungai dunia bawah, tidak peduli apa tujuan dari leluhur dunia bawah 10.000 tulang, dia akan mati. Kaisar Yanpo sudah mengambil keputusan. Dengan cibiran di bibirnya, dia melirik leluhur Wan Guming. Dengan pandangan ini, alisnya tiba-tiba berkerut. Entah kenapa, dia merasakan denyutan samar dari leluhur Wan Guming. Perasaan ini datang sangat tiba-tiba, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa yang terjadi? Dia terkejut dan menatap leluhur 10.000 tulang, sebelum dia bisa mengesampingkan keraguannya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan dia melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari tubuh leluhur 10.000 tulang. Saat sosok ini muncul, aura niat membunuh yang mengerikan menyapu, bersama dengan air laut hitam yang luas, tersapu dengan kecepatan yang mencengangkan.
menutupi kekosongan tak berujung di sekitarnya. Memang ada masalah. Kaisar Yan Po dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Sebenarnya ada seorang master yang tersembunyi di dalam tubuh leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Tapi bagaimana ini mungkin? Kesadaran spiritualnya sendiri jelas telah dengan cermat menjelajahi leluhur dunia bawah 10.000 tulang berkali-kali, dan di Gunung Huangquan ini. Mustahil bagi siapapun untuk dapat menyembunyikannya sepenuhnya di bawah kesadarannya sendiri, tapi sekarang. Untungnya saya sudah siap. Seberapa cepat reaksi Kaisar Yan Po. Meskipun dia terkejut dan marah, dan dia tidak mengetahui identitas Qin Chen sama sekali, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia tiba-tiba memicu formasi tak terlihat di luar sungai Huangquan. Bum bum bum. Mencibir, benang putih tak kasat mata dengan cepat beredar, langsung menghalangi lautan gelap yang ditampilkan oleh Qin Chen. Formasi pengunci udara. Formasi ini adalah formasi terbaik yang telah dia gunakan dengan banyak cara untuk mengaturnya di sini selama bertahun-tahun untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tetapi saya tidak menyangka itu akan berguna hari ini. Pada saat formasi pengunci udara terbentuk. Leluhur segudang tulang, kamu benar-benar memiliki niat jahat bunuh. Lidah. Kaisar Yan Po meledak dengan guntur musim semi, dan dia berteriak dengan keras. Kekuatan aturan di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya, dan langsung berubah menjadi bilah tajam hitam yang tak terlihat. Dengan suara rengekan yang membuat jantung berdebar-debar, pedang itu menebas ke arah Wan Guming tidak jauh dari sana. Leluhur. Boom. Bilah hitam legam ini mengandung aura aturan Kaisar Agung, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, pedang itu tiba di depan leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Itu jelas sekali bahwa dia telah bersiap untuk itu. Melihat bahwa pedang hitam legam yang dia aktifkan hendak mengenai leluhur dunia bawah 10.000 tulang, dan tiba-tiba, boom. Boom, boom. Sosok menakutkan lainnya tiba-tiba keluar dari tubuh leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Segera setelah sosok-sosok ini muncul, aura niat membunuh yang mengerikan menyapu mereka. Itu terbuka, berisi kekuatan kaisar yang membuat jantung berdebar-debar, menyapu ke segala arah. Salah satu tokoh kuat melompat langsung keluar, dan tiba-tiba mengulurkan cakarnya ke arah kekosongan di depan. Hei, makanlah salah satu cakarku. Dengan raungan, cakarnya tajam, mengalir dengan cahaya gelap, dan mekar dengan cahaya dingin. Mereka tiba-tiba meraih pedang biasa yang digunakan oleh Kaisar Yan Po, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Aturan yang digunakan oleh Kaisar Yan Po adalah bilah meledak seketika di bawah cakarnya. Hei, junior ini agak menarik. Dia benar-benar melukaiku. Sepertinya lukaku belum sembuh. Ini benar-benar berdampak besar pada kekuatan tempur. Suara ketidakpuasan terdengar, dan sosok naga besar muncul di kehampaan. Itu adalah Kaisar Naga Penjara. Retakan halus muncul di cakarnya yang tajam, tetapi dengan cepat sembuh. Naga Penjara Kaisar Agung tertinggi di zaman kuno. Ditekan oleh Altar of the Abyss selama zaman yang tak terhitung jumlahnya dan mampu menyelamatkan nyawanya, kekuatannya jelas merupakan yang terbaik di antara Kaisar Agung kuno. Jadi dia secara alami tidak takut dengan serangan Kaisar Agung Yan Po. Kamu, Kaisar Naga Penjara Besar. Bagaimana bisa, murid Kaisar? Yan Po tiba-tiba menyusut, menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Bukankah Kaisar Naga Neraka ini telah menghilang selama bertahun-tahun? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Selain itu, dia merasakan banyak aura di sekitar leluhur Wan Guming, dan jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat yang tersembunyi di dalam tubuh leluhur dunia bawah tulang segudang? Jika orang kuat menggunakan teknik rahasia untuk bersembunyi di dalam tubuh leluhur dunia bawah tulang segudang, dapat dimengerti jika dia tidak dapat merasakannya. Tapi sekarang begitu banyak pria kuat yang tersembunyi di dalam tubuh.
Tubuh Wan Gu Mingzu, dia tidak merasakannya sama sekali, sungguh sebuah lelucon. Wan Gu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Dia berteriak dengan marah, dan segera menoleh ke Jeoyu Mingjun dan yang lainnya di kejauhan dan berteriak. Cepat keluar dari tempat ini, buka formasi Gunung Huangquan, Wan Gu telah mengkhianati kita, dia memikat serigala ke dalam rumah. Di kejauhan, Jeoyu Mingjun dan yang lainnya sedang memahami sungai Huangquan. Mereka semua bereaksi pada saat ini. Mereka memandang 10.000 tulang Mingzu dengan tidak percaya. Mereka semua mundur dengan penuh semangat dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka semua adalah ahli top dengan pertarungan yang tak tertandingi pengalaman kaya. Hentikan kalian semua, aku ingin melihat apakah ada di antara kalian yang berani bergerak. Dan pada saat ini, sebuah suara yang mengandung keagungan dan dominasi yang tak ada habisnya bergema. Suara ini seperti guntur, dan mengejutkan telinga semua orang yang hadir. Buka mata anjingmu, kamu bahkan tidak mengenaliku lagi. Terjadi ledakan. Dari aura yang memenuhi langit, sesosok tubuh setinggi langit yang memancarkan aura keagungan tak berujung muncul, seperti seorang kaisar yang turun, dengan aura tertinggi dan mendominasi. Turun ke dunia ini. Saat sosok ini muncul, seketika. Warna langit dan bumi berubah. Tumbuhan dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Huangquan menari dan bersorak, seolah menyambut sesuatu. Di langit, udara dunia bawah mengalir, dan seluruh kehampaan Gunung Huangquan bergejolak dengan hebat. Ini adalah di mana Gunung Huangquan berada. Paksaan yang sudah dikenal ini menyebar, dan semua orang di Gunung Huangquan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Jantung mereka berdetak tak dapat dijelaskan. Di mana sungai Huangquan berada? Hebat, Kaisar Agung, Tuan Jiu Neter Ming, setan tua raksasa, Ming Suopo, leluhur hantu berwajah 8, dan orang-orang kuat lainnya memandang sosok familiar di kehampaan itu dengan tidak percaya. Dan mata mereka tiba-tiba melebar. Monumen Jiwa Yan. Terjadi ledakan. Dari aura yang memenuhi langit, sesosok tubuh setinggi langit yang memancarkan aura keagungan tak berujung muncul, seperti seorang kaisar yang turun, dengan aura tertinggi dan mendominasi. Turun ke dunia ini. Saat sosok ini muncul, seketika. Warna langit dan bumi berubah. Tumbuhan dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Huangquan menari dan bersorak, seolah menyambut sesuatu. Di langit, udara dunia bawah mengalir, dan seluruh kehampaan Gunung Huangquan bergejolak dengan hebat. Ini adalah di mana Gunung Huangquan berada. Paksaan yang sudah dikenal ini menyebar, dan semua orang di Gunung Huangquan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Jantung mereka berdetak tak dapat dijelaskan. Di mana sungai Huangquan berada? Hebat, Kaisar Agung, Tuan Jiu Neter Ming, setan tua raksasa, Ming Suopo, leluhur hantu berwajah 8, dan orang-orang kuat lainnya memandang sosok familiar di kehampaan itu dengan tidak percaya. Dan mata mereka tiba-tiba melebar. Jeoyu Mingjun dan yang lainnya semuanya terguncang di dalam hati mereka, dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Saya melihat sosok yang mendominasi dan agung melayang di kehampaan, memancarkan aura yang membuat dunia berdenyut. Kaisar dunia bawah. Meskipun pria di depannya hanyalah sosok, begitu auranya muncul, bersamaan dengan terungkapnya wajahnya, itu membuat semua orang gemetar, dan kengerian yang tak ada habisnya muncul di matanya. Karena mereka begitu akrab dengan aura ini, mereka menantikannya siang dan malam, selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah berani melupakan bahwa Kaisar Netherworld lah yang merupakan mantan pemilik Gunung Huangquan. Kamu, ayah angkat kamu. Kaisar Yanpo memandang sosok di depannya dengan ngeri, dan kemudian tatapan ganas tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Tidak, kamu bukan ayah angkat. Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi ayah angkat. Berani sekali. Mata Kaisar Yanpo berkedip-kedip dan dia berteriak dengan marah.
Sebelum dia selesai berbicara, sebuah tablet batu gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Dia tidak memberi kesempatan kepada Kaisar Netherworld untuk berbicara, dan dia melemparkannya ke arah Kaisar Netherworld. Boom! Tablet batu gelap ini naik ke langit dalam sekejap, dan sinar cahaya mengerikan bermekaran, menjulang tinggi ke langit. Pola gelap mengalir di tablet batu, berubah menjadi aliran cahaya hitam yang bisa membakar kehampaan, menghadap ke Kaisar Netherworld dengan kejam. Meledak. Bunuh dia. Kaisar Yanpo sangat galak di dalam hatinya, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Jeoyu Mingjun dan yang lainnya, dan berteriak dengan marah. Apa yang masih kamu lakukan? Orang ini bukan ayah angkat, tapi orang lain yang berpura-pura menjadi dia. Jika kamu ingin berbuat jahat padaku, Gunung Huangquan, cepat aktifkan formasi besar. Bunuh binatang ini. Sambil berteriak dengan marah, sebuah tablet pesan giok muncul di tangan Kaisar Yanpo. Dengan sedikit gerakan, sebuah pesan dengan cepat dikirim keluar ruang sungai Huangquan. Apa? Dia bukan kaisar. Lord Jeoyuming dan yang lainnya memandang Kaisar Netherworld dengan kaget dan tidak percaya di wajah mereka. Aura orang di depan mereka sangat akrab bagi mereka. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi kaisar? Leluhur Wan Guming berteriak dengan marah, Yanpo, kamu sangat berani. Kamu tidak berlutut ketika melihat kaisar, tetapi kamu berani mengambil tindakan. Dan semuanya, kamu masih menunggu kaisar kembali dan Don jangan membungkuk, tunggu apa lagi? Wangu Mingzu membubung ke langit, auranya melonjak, dan dia menatap dingin ke arah Jeoyu Mingjun dan yang lainnya. Jeoyu Mingjun dan yang lainnya langsung terlihat ragu-ragu. Tidak tahu siapa yang harus didengarkan. Kaisar Netherworld tidak peduli dengan pikiran batin mereka. Ketika dia melihat pesan rahasia Kaisar Yanpo, dia segera menatap Qin Chen dengan cemas dan berkata, Qin Chen, nak, hentikan orang ini dan kirim pesan secepatnya. Sebelum dia selesai berbicara, loh batu hitam legam muncul di depan Kaisar Netherworld. Kaisar Netherworld meraung dengan marah. Dan aura menakutkan dari Kaisar Puncak menyapu tubuhnya dalam sekejap, dan dia mengayunkan tangannya yang besar. Dengan suara gemuruh, aliran cahaya langsung hancur oleh getaran ledakan, tetapi pada saat aliran cahaya menyapu dengan hebat, ada juga kekuatan penembus jiwa yang menakutkan yang dengan cepat melonjak menuju sisa jiwanya. Ini, monumen jiwa Yan. Anak ini sebenarnya mengendalikan harta langka ini. Kaisar Netherworld mengubah warnanya secara diam-diam. Monumen jiwa Yan ini adalah harta karun di dunia bawah. Dia juga menemukannya dari alam rahasia di dunia bawah untuk Kaisar Yamahui, meskipun ini bukan harta karun dunia bawah kaisar tingkat tertinggi. Itu masih merupakan harta karun tingkat atas yang dapat menyerap dunia bawah. Kekuatan jiwa dunia. Pada saat ini, kekuatan aturan di monumen jiwa Yan melonjak ke depan, dan sisa jiwa Kaisar Netherworld mengerang dan mundur selangkah di tempat. Monumen jiwa Yan ini khusus ditujukan untuk jiwa ketuhanan. Kini ia hanya memiliki satu sisa jiwa yang tersisa, dan ia mengalami kehilangan rahasia untuk sementara waktu. Saat mundur, Kaisar Netherworld masih memandang Qin Chen dengan cemas. Dia tidak boleh membiarkan Kaisar Yanpo menyebarkan berita tersebut. Jika tidak, begitu Kaisar Wu Yueming mendapat berita tersebut dan datang untuk membunuhnya, integrasinya dengan air dunia bawah akan diblokir. Dia tidak takut pada Kaisar Yanpo, tetapi hanya mengkhawatirkan Kaisar Wu Yueming. Qin Chen, nak, cepat, hentikan pesan itu. Nafas Kaisar Netherworld melayang, dan dia meraung dengan cemas. Apa terburu-buru? Qin Chen tersenyum sedikit, tapi dia tidak peduli dengan kegelisahan Kaisar Netherworld. Dia hanya mengaktifkan air laut mati untuk terus menyerang formasi pengunci udara di sekitarnya. Saat dihadapkan dengan pesan dari Kaisar Yamapo, tidak peduli sama sekali. Kamu, Kaisar Netherworld terkejut dan marah setelah sekian lama, bocah Qin Chen masih begitu riang. Tidak baik. Di sampingnya,
Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu melihat pesan Kaisar Yanpo hendak segera keluar dari ruang di mana Sungai Huangquan berada. Mereka tiba-tiba terkejut. Boom, dua aliran cahaya melonjak ke langit dalam sekejap, dan mereka akan menghentikannya. Hei Lian, Simei, apa yang kamu lakukan? Cepat dan kelilingi Kaisar Yanpo. Namun, sebelum mereka dapat menghentikan pesan tersebut, teriakan marah tiba-tiba terdengar seperti guntur di benak mereka, mengejutkan mereka berdua, gerakannya terhenti. Dan dalam keadaan kesurupan ini, pesan dari Kaisar Yanpo telah berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari Sungai Kuning. Ruang Kuanhe lolos ke dalam kehampaan yang tak berujung dan menghilang. Panggilan telah dikirim. Kulit kepala Kaisar Simei, Taiyin Mingnu dan lainnya mati rasa, dan mereka semua ketakutan. Iblis kecil, kamu, dan Qin Chen, kamu. Kaisar Netherworld memandang Molly dan Qin Chen dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen dan Molly akan mengizinkan Kaisar Yanpo mengirim pesan. Jelas mereka semua memiliki kesempatan untuk mencegah pesan itu dikirim, tapi sekarang saja. Kaisar Netherworld dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. BSP, haha, Yu Ming, untuk apa kamu terburu-buru? Jangan khawatir, bahkan jika Yanpo menyebarkan berita ini, Kaisar Ming 5 Gunung tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Dia sendiri memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, mengurus. Qin Chen tersenyum lembut dan menyipitkan matanya untuk melihat pesan yang keluar, dengan ekspresi puas di wajahnya dan tidak terburu-buru sama sekali. Apa maksudmu? Bukan, itu adalah pengaturanmu sebelumnya di Gunung Hunyue. Anggota suku Abais itu, maksudmu? Kaisar Netherworld terkejut, tetapi wajahnya masih sangat jelek. Kamu tidak tahu metode Kaisar Netherworld dari 5 gunung. Bahkan jika dia terjebak, begitu dia mengetahui situasi di Gunung Huangquan, dia pasti akan menggunakan cara untuk hentikan. Jika waktunya tiba. Kaisar Netherworld marah, lagi pula, Qin Chen mengambil risiko besar dengan melakukan ini. Siapa yang harus disalahkan? Qin Chen memandang Kaisar Netherworld sambil tersenyum, dan berkata tanpa daya, siapa yang membuatmu tidak dapat memblokir serangan Kaisar Yanpo sebelumnya? Jika tidak, kamu akan mampu menghentikan interogasi pihak lain, kanan. Aku. Kaisar Netherworld menyipitkan matanya sedikit dan tidak bisa berkata-kata, dia menatap Qin Chen dalam-dalam, dan kemudian menatap Kaisar Yanpo dengan marah. Yanpo, kamu tidak berlutut ketika melihatku, tetapi kamu sebenarnya berkolusi dengan Kaisar Ming 5 Gunung. Apakah jatuhnya Kaisar di lautan alam semesta ini ada hubungannya denganmu? Kejahatanmu pantas dihukum mati, yang tidak tertahankan. Kamu adalah seorang pengkhianat, dan aku akan membunuhmu hari ini, untuk menegakkan keadilan bagi surga, aku akan membunuhmu. Anak tidak berbakti, bunuh. Petik 2. Mengikuti raungan marah Kaisar Netherworld, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya hitam legam dan melesat ke arah Kaisar Yanpo. Ledakan. Aura jiwa Kaisar yang menakutkan langsung menyelimuti Kaisar Yanpo. Kamu, bagaimana kabarmu? Kaisar Yanpo memandang Kaisar Netherworld dengan ngeri, dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Netherworld mengetahui semua yang telah dia lakukan. Kilatan keganasan tiba-tiba muncul di matanya, dan dia mengaktifkan kembali monumen Yan Hun. Dengan keras, monumen Yan Hun tiba-tiba bersinar terang. Dan simbol jiwa kuno yang sederhana dan kompleks muncul dari langit dan bumi, berubah menjadi jaring. Menghadap dunia bawah Kaisar tiba-tiba. Tutupi. Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi ayah angkatmu. Kaisar ini pasti akan menangkapmu dan memurnikan jiwamu siang dan malam untuk mencari tahu kebenarannya. Kaisar Yanpo mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, dan di tengah aumannya, jaring jiwa gelap sudah terjerat dalam sisa jiwa Kaisar Netherworld. Ini. Di kejauhan,
Jeoyu Mingjun dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kejadian mendadak ini membuat mereka semua bingung dan tidak bisa berpikir jernih. Ada Kaisar Yama di satu sisi dan Kaisar Dunia Bawah di sisi lain, siapa yang harus mereka percayai? Tidak peduli apa, hentikan mereka dulu. Lord Jeoyuming mengertakkan gigi dan bergoyang. Aura puncak kuasi kaisar yang menakutkan langsung naik ke langit, dan hendak mengerahkan kekuatan dari segala arah. Di bawah inisiatifnya, banyak orang kuat lainnya juga mengertakkan gigi dan melangkah maju untuk mengendalikan situasi. Tapi begitu mereka bergerak, aura roh tak kasat mata datang ke tempat ini. Keke, bukankah ini terlihat bagus untuk semua orang? Kenapa repot-repot turun tangan? Kekuatan aturan Dao yang penuh pesona dan kebingungan datang, dan mata tegas Jeoyu Mingjun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bingung lagi, dan sosok mereka tiba-tiba berhenti. Kaisar Simei lah yang langsung membuat bingung beberapa orang. Leluhur dunia bawah 10.000 tulang juga terbang, penuh niat membunuh, dan berteriak dengan marah, "Jeoyu, apakah kamu masih ingin membantu penjahat itu?" Suaranya yang bergemuruh, seperti sebilah pisau tajam, menusuk ke dalam benak beberapa orang, membuat mata mereka semakin ragu-ragu dan meronta. Haha, ini hampir selesai. Di kejauhan, Qin Chen melihat situasi di lapangan dan tersenyum tipis, dia mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Berdengung. Pedang kuno yang memancarkan niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Di pedang kuno, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba memenuhi udara pada saat ini. Klik klik klik. Seiring dengan niat membunuh yang mengerikan ini, benang ruang putih yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya menghalangi penutupan laut mati tiba-tiba mengeluarkan suara bergerak dan meledak dalam sekejap. Ledakan. Air laut mati yang tak berujung melonjak seperti tsunami, menutup pada saat formasinya hancur. Melarang. Dalam sekejap, seluruh ruang sungai Huangquan sepenuhnya diselimuti oleh laut mati luas yang dilepaskan oleh Qin Chen, memotong atmosfer luar. Tidak baik. Kaisar Yama terkejut saat melihat ini, dan dia buru-buru menggunakan sinar kesadaran spiritual untuk berubah menjadi kerucut tajam dan bergegas menuju sekitar laut mati. Tapi yang membuatnya berubah warna adalah setelah memasuki laut mati, kekuatan jiwanya dengan cepat dicekik oleh kekuatan pembunuh mengerikan yang terkandung di dalamnya. Dan dimusnahkan sepenuhnya tanpa bisa keluar. Sial, kekuatan macam apa ini? Hati Kaisar Yanpo tenggelam, dia mengangkat kepalanya dan melihat aura Kaisar, dan hatinya perlahan tenggelam. Kaisar Neter, yang terjerat dengan monumen Yanhun, sangat gembira saat ini dan buru-buru berkata, "Qin Chen, nak, datang dan bantu aku." Yang akan datang. Qin Chen terkekeh dan mengambil langkah maju. Seluruh orang sebenarnya melangkah langsung ke sungai mata air kuning.